muncullah di publik. Mana Denada? Ayo tunjukkan dirimu Denada sebelum nanti netizen Indonesia menghakimimu. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Lanjut gak nih? Lanjut. Dan menjalani masa pemulihan dengan tertutup. Tidak ada tamu, tidak ada kabar. Jika ada orang luar yang datang, semua sudah diatur sedemikian rupa agar tidak ada kecurigaan. Saya melihat betul betapa rapi semuanya diatur, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, di balik kerapian itu, ada kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Di balik kerapian, kesunyian itu tidak bisa menyembunyikan kesedihan, teman-teman. Aduh. Lanjut. Saya sering mendengar Denada menangis pelan di malam hari. Oh, Denada sempat nangis di malam hari. Lanjut. Tangis yang ditahan, tangis yang tidak ingin didengar siapapun. Ia menangis tanpa suara, seperti seseorang yang takut pada dinding rumahnya sendiri. Hah? Takut sama dinding? Piye iki? Bayi itu dirawat dengan penuh kehati-hatian, tetapi juga dengan jarak. Tidak ada foto, tidak ada kenangan yang dibuat. Oh. Sudah jelas nih, tidak ada foto, tidak ada video, tidak ada kenangan yang dibuat. Artinya sudah dihilangkan kamu, Resa. Dari kecil kamu sudah nggak ada, Resa. Betul tidak, teman-teman? Betul. Seolah-olah Bang Si sebentar. Maaf Bang Si. Itu ada yang bilang boykot Denada. Maaf ya, saya kan di Hong Kong nggak tahu berita. Kalau nggak salah Denada kan jadi host di DMD TPI ya, dangdut. Ya kalian ketik di DMD itu boykot Denada sebelum menyelesaikan masalah ini. Kayaknya dia masih ini ya Bang Si ya. Jadi host di dangdut DMD di TPI itu ya Bang Si. Aku nggak tahu. Ini aku tujuanku tuh nyuarakan ini supaya Denada keluar. Ketik di DMD TPI itu boykot Denada sebelum Denada menyelesaikan masalah ini gitu loh. Ya. Indosiar apa TPI? TPI di MNC TV ya, MNC TV Bang Si. Oke, saya himbau Denada untuk tampil di Mr. Z ya, Denada ya. Kalau tidak ini Mr. Z akan bersuara terus. Saya salah ngomong Mbak Zi. Maaf saya salah ngomong ke TPI MNC TV, maaf. Oke, sudah dimaafkan. Kalau orang sudah minta maaf, kita maafkan ya teman-teman ya. Boleh ya kita lanjut ya, boleh ya? Boleh, kita lanjut. Tereng. Dan di hati Denada, saya tahu ini bukan karena ia tidak menyayangi anaknya. Justru karena ia sangat menyayangi, hingga rasa sakit itu terasa berlipat ganda. Saya beberapa kali kembali menggendong bayi itu. Setiap kali, perasaan saya selalu sama. Hati saya bergetar. Saya ingin memeluknya lebih lama, tetapi saya tahu batas saya. Oke, saya himbau kepada Resa, cari ini pembantu ini namanya Ipah kalau nggak salah tadi. Ini yang gendong kamu waktu kecil, meskipun tidak berhari-hari, tapi ada di mana hari kamu dilahirkan, dia menggendong kamu. Ya, ini siapa namanya? Resa. Lanjut. Sopiah ya. Sopiah aku lupa ya. Aduh, lanjut. Saya hanya seorang art. Saya tidak boleh terlalu terlibat. Namun, sebagai manusia, saya tidak bisa menutup rasa iba. Tangis bayi itu masih terngiang di telinga saya sampai sekarang. Tangis yang pelan, tetapi penuh makna. Tangis yang seolah bertanya, mengapa ia harus disembunyikan? Teman-teman dengar sendiri ya kalimat-kalimat itu ya. Disembunyikan itu sudah niat dari awal teman-teman. Silakan ya disiapkan kopi rokoknya, apalah pokoknya ya. Ini sudah diucapkan dari awal. Artinya apa? Disembunyikan. Oke, lanjut. Saya tidak punya jawaban untuk itu. Tidak saat itu, tidak juga sekarang.
Tidak ada satupun tetangga yang tahu. Tidak ada satupun rekan yang mencium kabar ini. Semua berjalan seperti sandiwara yang sangat rapi. Denada kembali muncul di hadapan publik beberapa waktu kemudian, seolah tidak pernah melewati apapun. Senyumnya kembali. Setelah melahirkan itu, tidak ada masalah apa-apa. Memang tidak ada foto, tidak ada video. Tahu-tahu Denada tampil, teman-teman, di media, di TV pada saat itu. Karirnya terus berjalan. Sodako jariah itu modalnya bisa sedikit. Ini iklan bukan dari saya. Dari sono. Dari YouTube. Apa nama YouTube-nya? Aku nggak bilang. Kalau bilang-bilang nanti sampean nonton ke sana. Kalau nonton ke sana sampean tinggalkan saya. Kalau sampean tinggalkan saya, aku dewean. Rugi aku. Namun, saya tahu di balik senyum itu ada bagian hidup yang harus ia lepaskan. Anak itu lahir bukan untuk dirayakan, tetapi untuk disembunyikan. Anak itu lahir bukan untuk dirayakan, tetapi untuk disembunyikan. Lanjut nggak? Lanjut. Tetapi diambil dalam kondisi yang tidak memberi banyak pilihan. Saya, Sopiah, adalah salah satu dari sedikit orang yang melihat hari itu dengan mata kepala sendiri. Hari ketika seorang bayi lahir ke dunia tanpa sorak-sorai. Hari ketika cinta seorang ibu harus dikalahkan oleh tuntutan nama besar dan masa depan. Dan hari ketika sebuah rahasia besar mulai benar-benar dijalani dalam sunyi. Keputusan itu tidak diambil dalam satu malam. Saya tahu betul, karena suasana rumah kembali berubah. Setelah bayi itu lahir, rumah tidak lagi hanya sunyi, tetapi juga terasa dingin. Seolah-olah ada jarak yang semakin lebar di antara setiap orang di dalamnya. Denada semakin sering diam. Bu Emilia semakin sering berpikir. Dan saya kembali hanya bisa mengamati dari sudut paling belakang. Pembicaraan tentang masa depan bayi itu mulai terdengar. Selalu pelan, selalu tertutup, tidak pernah dilakukan di ruang terbuka. Saya sering mendengar nama Banyuwangi disebut. Awalnya saya tidak mengerti. Namun, lama-kelamaan, semuanya menjadi jelas. Bayi itu tidak akan dibesarkan di rumah ini. Ia harus pergi, jauh. Astagfirullah. Teman-teman dengar sendiri ya. Dia katakan bahwa bayi ini tidak dibesarkan di rumah ini. Dia harus pergi jauh. Banyuwangi tidak pernah disebutkan. Ya, Banyuwangi tidak pernah disebutkan. Ya Allah, ya Allah. Dari sinilah saya baru tahu ya. Resa, ini Resa sama Denada. Sejauh mungkin dari sorotan publik. Namun, memang dia harus dijauhkan sejauh mungkin dari sorotan publik. Terserah teman-teman deh. Terserah teman-teman. Mau pendukung, mau tidak pendukung, aku nggak peduli. Yang penting tuh Resa itu anak siapa, itu aja. Aku nggak peduli. Nah, masalah lanjut tuh pasti lanjut. Tapi kan TikTok mengajak supaya saya ngomong. Dino Rosano Hasna mulai sering dibicarakan. Beliau adalah paman Denada. Tinggal di Banyuwangi. Jauh dari hiruk-pikuk dunia hiburan. Tempat yang dianggap aman. Tempat di mana bayi itu bisa tumbuh tanpa pertanyaan. Tanpa kecurigaan. Tanpa bayang-bayang nama besar keluarga. Saya masih ingat hari ketika keputusan itu benar-benar ditetapkan. Tidak ada diskusi panjang. Tidak ada perdebatan keras. Yang ada hanya kesepakatan sunyi. Denada duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar. Matanya sembab. Ia tahu, keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Udah paham ya, udah paham. Ini masalah. Ini masalah buat mereka. Dan kita harus suarakan.
Tidak boleh kita diam. Apalagi Anda itu para emak-emak ini. Ya, nggak boleh. Ini hampir 99% semuanya emak-emak. Yang laki paling berapa orang? Sebagai seorang ibu, Denada jelas tidak siap berpisah. Aku harus bilang apa? Sudah kehabisan kata-kata. Ya karena dari tadi saya ngoceh terus jadi bingung ya nggak? Saya melihat sendiri bagaimana ia memeluk bayinya lebih lama dari biasanya. Ia mengusap kepala kecil itu dengan lembut. Tatapannya penuh rasa bersalah. Seolah-olah ia meminta maaf atas keadaan yang tidak bisa ia ubah. Saya berdiri tidak jauh dari situ. Hati saya terasa sesak. Saya ingin berkata sesuatu. Saya ingin mengatakan bahwa tidak apa-apa menangis. Bahwa perasaan itu wajar. Namun, lagi-lagi, saya hanya seorang art. Saya tidak punya ruang untuk ikut berbicara. Yang bisa saya lakukan hanyalah menyaksikan. Bu Emilia terlihat paling tegar di antara semuanya. Namun, ketegaran itu seperti benteng yang dibangun untuk menahan rasa sakit. Saya tahu, sebagai ibu, beliau juga terluka. Namun, di posisi beliau, kepentingan keluarga dan citra harus didahulukan. Ya, ini nampaknya ini teman-teman ya. Ini bisa mengalihkan nih kesalahan Denada bisa dilimpahkan kepada ibundanya yang sudah almarhum. Kalau melihat ini ya, Denada bisa bilang, oh saya nggak tahu, itu kan urusan ibu saya. Tetapi ini 24 tahun, men. 24 tahun tuh anak sampai bertanya. Dia bilang nih, Resa tetap ingin panggil ibu meski sudah ditelantarkan Denada. Itu judulnya berita tuh. Rabu ini tanggal 20 berapa itu? 8 Januari 2026 pukul 10.40. Baca aja beritanya. Dunia hiburan tidak memberi ruang untuk skandal. Terlebih bagi Denada yang karirnya sedang menanjak. Tekanan itu datang dari banyak arah. Dari keluarga, dari lingkungan kerja, dari industri yang menuntut kesempurnaan. Denada berada di tengah pusaran itu tanpa pegangan. Ia tidak benar-benar punya pilihan. Apapun yang ia lakukan, selalu ada konsekuensi besar di belakangnya. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Tidak ada tangis keras. Tidak ada perpisahan yang dramatis. Semua dilakukan cepat dan rapi. Bayi itu dibungkus dengan perlengkapan seadanya. Tidak ada nama yang disebut dengan lantang. Tidak ada doa yang diucapkan keras-keras. Tidak ada namanya, tidak ada doa. Berangkat aja ke Surabaya Banyuwangi. Semua terasa seperti upaya menekan emosi agar tidak meledak. Saya membantu menyiapkan barang-barang bayi. Tangan saya gemetar. Oh, mbaknya ini malah membantu tuh. Saat melipat baju kecil itu. Setiap lipatan terasa seperti menekan hati saya sendiri. Saya berpikir, betapa kecilnya ia, tetapi sudah harus menjalani hidup yang begitu berat. Denada menggendong bayinya untuk terakhir kali sebelum berangkat. Ia menatap wajah kecil itu lama sekali. Seolah ingin menghafalnya. Setiap garis, setiap lekuk, ia tahu, mungkin ia tidak akan bisa melihatnya lagi dalam waktu dekat. Mungkin bertahun-tahun, mungkin selamanya. Saya melihat air mata akhirnya jatuh. Bukan tangisan histeris, hanya air mata yang mengalir pelan. Tanpa suara. Itu adalah tangis yang paling menyakitkan. Tangis yang lahir dari keterpaksaan. Bayi itu kemudian dibawa pergi, menuju Banyuwangi. Wah, ini ada yang tapping di sini. Mr. Z, aku sudah dapat videonya. Yo, nggak apa-apa. Nanti kalau saya sudah tayangkan, saya edarkan nanti semua videonya biar nonton semua ya. Ini aku dapat. Nggak apa-apa teman-teman. Tapi jangan dikabarkan dulu ya. Rahasia dulu ya, oke? Resa, kamu beruntah cepat sekali nih. Menuju rumah Dino Rosano Hasna.
tempat yang diharapkan bisa menjadi pelindung, tempat yang jauh dari kamera, jauh dari gosip, jauh dari Dari sini aja teman-teman sudah tahu, memang dijauhkan dari kamera, dijauhkan dari gosip, dijauhkan dari segala jejak digital. Makanya nggak ada jejak digitalnya ini teman-teman ya. dunia yang tidak ramah. Setelah kepergian bayi itu, rumah terasa semakin kosong. Denada berubah menjadi pribadi yang berbeda. Ia tetap bekerja, tetap tampil di depan publik. Setelah anaknya itu pergi, dia tetap bekerja, dia tetap tampil di depan publik. Teman-teman sudah maksud sebenarnya semua di sini. Tapi kalau mau nonton langsung di YouTube-nya juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau di YouTube-nya itu pasti nggak ada suara saya, pasti. Namun, di dalam rumah, ia lebih sering termenung. Ada bagian dari dirinya yang tertinggal jauh di Banyuwangi. Saya sering melihat Denada menatap ponselnya lama. Entah menunggu kabar, entah sekadar menguatkan diri. Namun, tidak pernah ada percakapan terbuka tentang bayi itu. Laura, video call juga enggak Laura. Sudah Laura, jangan ditulis VC terus Laura, stop. Jangan nulis begitu terus Laura, stop. Kalau kamu nulis begitu terus, nanti dibisukan. Hati-hati. Seolah-olah, topik tersebut harus dikubur dalam-dalam. Saya belajar satu hal dari kejadian itu. Dalam dunia orang-orang besar, cinta seringkali harus mengalah pada keadaan. Bukan karena tidak ada kasih sayang, tetapi karena tekanan terlalu kuat untuk dilawan. Denada bukan ibu yang tidak peduli. Ia adalah ibu yang terpaksa melepas. Hah? Terpaksa melepas. Nah, ini kan iklan ya teman-teman ya. Rasel, bicara Rasel, ini dibilang terpaksa Iya Bang melepas. Zi. Ya, silakan. Gini Bang Sia, kalau menurut pandangan penilaian saya, mungkin Denada itu dari dulu sampai sekarang emang Denada kalau, ya maaf ya Mbak Dena ya, pada umumnya Denada itu kalau pulang ke Banyuwangi itu ya kayak cuek, kayak sombong lah. Mungkin dia tuh hanya demi karir ya sampai segitunya. Kalau almarhum Bunda Emilia Contessa itu orangnya yang dikenal ibu saya baik, ramah sama tetangga seperti neneknya Denada itu. Dan apa sih yang dipertahankan di dunia ini, masa hanya karir sampai rela membuang anak gitu loh. Ayolah Dena, kamu jadi pahlawan seorang ibu untuk anakmu yang perempuan. Masa untuk seorang anak laki-lakimu kamu gak berani mengakuinya? Kita loh mungkin ya, para ibu-ibu se-Indonesia ini menangis melihat podcastnya si Reza ya di Bang Densu ya. Apa gak terketuk hatinya kamu Mbak Denada? Muncul. Ceritakan semuanya, akuin. Tidak ada kata terlambat untuk mengakuin dosa-dosa itu. Apalagi Mbak Denada sekarang, ya mungkin ini ujian untuk Mbak Denada ya. Sibuk dengan operasi, dengan oplas sana sini, tapi kan saya nggak bisa ngomong dah Bang sih. Nyesek loh kalau mau ngomongin si Reza ini ya. Gimana ya sampai ngelihat anaknya nangis seperti itu hanya butuh pengakuan, ya ampun butuh pengakuan. Itu aja loh. Masa dengan kekehnya dia nggak mau muncul Mbak Denada. Oke. Tapi saya yakin dia akan muncul dengan kehancurannya. Deng deng deng. Kita dengarkan lanjutannya. Dian, ketika nama Banyuwangi kembali muncul ke permukaan, ingatan saya langsung kembali ke hari itu. Hari ketika seorang bayi kecil dibawa pergi demi menjaga rahasia besar. Dan saya... Bayi kecil dibawa pergi demi menjaga rahasia besar. Wah, kata-kata bagus ini. Ini ada 2.000 orang. Ini kalau 2.000 orang tap-tap layar semua mungkin gimana ya? Setuju nggak nih? Cuman 10 kali aja tap-tap layar. Setuju nggak? 1, 2, 3, mulai.
Kita lanjut ya. Ya, Sophia adalah saksi bisu dari keputusan paling berat yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Sejak hari bayi itu dibawa ke Banyuwangi, hidup di rumah tersebut tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Namun, dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Denada kembali bekerja, jadwalnya kembali padat. Nah, sejak itu mulailah rutinitas kembali bekerja, kembali padat, lupa sama anaknya sampai 24 tahun. Begitulah kira-kira teman-teman. Ia kembali muncul di layar kaca dengan senyum yang sama seperti dulu. Tuh, Senyum seorang artis profesional yang tidak boleh memperlihatkan luka. tuh. Saya melihat sendiri bagaimana Denada bersiap setiap kali harus tampil. Ia berdandan rapi, memilih pakaian dengan Nah, ternyata ibu siapa namanya, Ibu Supiah ini, ternyata setelah anak itu ke Banyuwangi, ibu ini masih di situ gitu loh. teliti, memastikan wajahnya terlihat segar. Namun, sebelum keluar rumah, seringkali saya melihat ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, seolah sedang menguatkan diri. Lalu, ia melangkah pergi, meninggalkan rumah dengan perasaan yang tidak pernah benar-benar saya pahami sepenuhnya. Di depan kamera, Denada adalah sosok yang kuat, ceria, penuh semangat. Namun, di dalam rumah, ia adalah seorang perempuan yang memikul rindu dan rasa bersalah. Saya melihat itu dari caranya termenung di sudut ruang keluarga, dari caranya menatap kosong saat rumah sudah sepi, dari caranya diam terlalu lama saat namanya dipanggil. Sebagai Art, saya tahu batas saya. Saya tidak boleh bertanya, tidak boleh berkomentar, tidak boleh menunjukkan bahwa saya tahu terlalu banyak. Tuh, walaupun kamu terlalu banyak tahu, tapi lihat posisimu. Ini posisinya ibu ini sebagai pembantu. Jadi dia tahu banyak tapi nggak mau mengeluarkan banyak gitu loh ceritanya. Tugas saya hanya satu, menjaga rumah dan menjaga rahasia. Dan saya melakukannya dengan sepenuh hati. Saya menyimpan semua cerita itu sendiri. Dia yang tahu. Nih, sudah. Kunci nih teman-teman para lawyer ini. Ini loh kunci pembantunya ini, ya. Pembantunya yang merahasiakan ini. Masih hidup ini orangnya? Seolah-olah saya juga ikut memikul beban yang sama. Bu Emilia Contessa tetap menjalani hidupnya dengan ketegaran yang luar biasa. Di depan orang lain, beliau tetap tampil sebagai sosok yang kuat dan berwibawa. Tidak ada yang tahu, di balik itu semua, beliau juga memikul rahasia besar yang tidak bisa dibagikan kepada siapapun. Saya sering melihat beliau duduk lama di ruang tengah, menatap foto-foto lama, lalu menghela napas pelan. Percakapan tentang bayi itu semakin jarang terdengar. Percakapan tentang bayi itu semakin jarang terdengar. Nah, sudah nggak dibicarakan lagi nih. Bukan karena telah dilupakan, tetapi karena terlalu menyakitkan untuk dibicarakan. Semua orang di rumah seolah sepakat untuk tidak menyebutnya. Oh, pantesan nggak pernah disebut kau Resa. Karena di rumah itu sudah sepakat bahwa tidak boleh nyebut namamu lagi, Resa. Teman-teman dengar kan? Begitu kan? Nama itu tidak pernah diucapkan. Kisah itu tidak pernah dibuka. Seolah-olah, dengan tidak membicarakannya, luka itu bisa perlahan mengecil. Namun, saya tahu, luka yang dipendam tidak pernah benar-benar sembuh. Denada menjalani hari-harinya dengan dua kehidupan. Kehidupan yang terlihat publik, dan kehidupan yang hanya ia rasakan sendiri. Setiap kali ia kembali dari pekerjaan, saya bisa melihat kelelahan yang berbeda. Bukan hanya lelah fisik, tetapi lelah batin. Saya mau tanya sama Rasel. Amelia Contessa itu punya anak berapa? Denada, terus 3 apa yang di Australia 1 sama yang Muhammad yang ngelaporin ininya kayaknya 3 deh. Bunda Emilia Contessa itu ya.
Loh, Yang Muhammad tuh ya paling anaknya tahu. Amelia. Iya, yang adiknya si Denada kan yang ngelaporin ini Bunda Ratih, yang sampai didatengin polisi. Bunda Ratih itu kan adiknya Denada. Gini loh kan, si Reza ini kan dibelikan mobil tapi atas namanya si Itu sudah Muhammad, aku udah adiknya tahu itu. Denada. Asah, asah. Pertanyaanku cuma simpel, anaknya berapa? 3 yang di Australia, 1, 3 apa 2 yang tahu tuh ibu saya, Bang Zi. Kalau Oke, nggak 3, oke, Muhammad, si Denada sama yang di Australia tuh perempuan apa? Tuh. oke, teman-teman ya, kita lanjut lagi ya. Ya, betul. Saya sering bertanya dalam hati, sampai kapan semua ini akan disimpan? Sampai kapan rahasia ini akan terkunci rapat? Namun, saya juga tahu, bukan tugas saya untuk mencari jawabannya. Denada itu perempuan satu-satunya. Enggak, itu Ya ada yang nggak sih? bilang 4. Reza itu bukan anaknya Bunda Emilia Contessa. Reza itu anaknya Denada. Itu kan ada 4 sama Reza. Katanya kalau Reza ini cucunya Bunda Emilia Contessa. Ya kita kirimin Al-Fatihah aja. Ya mungkin di dalam kasus ini Bunda Emilia Contessa juga kan menyembunyikan rahasia yang belum dia sampaikan sampai dibawa meninggal ya. Tapi please, udah kita jangan ngebully orang yang sudah meninggal, kita kirimin Al-Fatihah aja. Kalau emang Mbak Denada sayang sama almarhum ibundanya, ya ngomong di publik mewakili almarhum Bunda Emilia Contessa. Setuju kan netizen? Kasihan loh almarhum Bunda Saya Emilia hanya Contessa kebawa-bawa. Oke, oke, setuju ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ya. saksi, dan saksi terbaik adalah mereka yang tahu kapan harus diam. Tahun demi tahun berlalu, waktu berjalan tanpa memberi kesempatan untuk berhenti. Dunia hiburan terus bergerak, Denada terus melangkah maju. Sementara di Banyuwangi, ada satu kehidupan lain yang tumbuh jauh dari sorotan. Kehidupan yang selalu hadir dalam benak saya. Tuh, sebenarnya sadar tuh. Terus menerus waktu demi waktu Denada bergerak maju. Tetapi di kehidupan lain, di